warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dermawan. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Riyadul Jannah dan juga salah satu kantor cabang kami yang ada di Riyadul Jannah bersama Gema Petani. Dan perlu Anda ketahui bahwa hari ini tadi kami juga melakukan panen raya di Desa Ciu. Karena hari ini alhamdulillah setelah tanam raya di bulan Desember, di bulan ini kita sudah melakukan panen raya yang pertama, dan mudah-mudahan sesuai dengan yang kita inginkan dalam 1 hektar bisa menghasilkan sawah lebih, menghasilkan padi ya, lebih dari target yang kita inginkan antara 14 hingga 16 ton. Baik, sore hari ini kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang, karena kali ini aksi cepat tanggap juga bekerja sama dengan Perti, yaitu Persahabatan Timun Indonesia. Mungkin di antara Anda tidak pernah tahu apa itu Perti. Nah, yang perlu sedikit Anda ketahui bahwa di sini kita bangga karena ada Perti, di mana Persahabatan Timun Indonesia ini telah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk berpola hidup sehat dengan metode-metode yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia yang saat ini mungkin dalam keadaan krisis. Untuk hidup sehat itu butuh biaya mahal. Nah, solusinya apa? Insya Allah Timun Indonesia ini bisa memberikan salah satu jawabannya. Saat ini saya sudah bersama dengan para pengurus, di antaranya ada Ibu Iklima. Beliau adalah selaku pembina DPP Litbang Mojokerto dari Perti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DPD ya. Yo, DPD. Baik. Kemudian juga ada Ibu Iswanti Koyo. Ya. Dia selaku pembina DPC Prajurit Kulon Mojokerto. Kemudian ada Ibu Listari selaku pembina DPC di Suko Mojokerto. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, di antara Anda juga ingin tahu tentang apa itu Perti. Ya, mudah-mudahan dari sini Anda pun nanti bisa lebih mengenal lebih dekat dengan Perti, dan mungkin juga Anda akan mencari di mana praktek-prakteknya teman-teman yang tergabung dengan asosiasi ini. Ya, Bu Iklima, mungkin sebagai selaku pembina ya, bisa sedikit menjelaskan kepada sahabat dermawan terkait dengan apa itu Perti. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bunda Iklima, betul untuk di DPD. DPD itu tingkatannya langsung di Kabupaten Mojokerto. Awal-awalnya saya sebagai ketua DPD. Kemudian 3 bulan setelah itu, saya langsung masuk ke DPP. Di DPP itulah saya masuk ke divisi Litbang. Ya. Sekilas sejarah tentang Perti itu sendiri, sebenarnya masih sangat muda, masih sangat baru, tapi begitu percepatan yang luar biasa dalam jangka waktu 2 tahun sudah hampir lebih dari 100 DPD terbentuk di seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Iya. Oke. Kenapa? Karena ada satu hal yang menjadikan benang merah. Ternyata kita dipertemukan Allah sama-sama bergerak di bidang dakwah. Hanya itu. Oke. Dari regulasi mulai dari nama sampai kemudian kita masuk ke yayasan Perti itu di izin Kemenkumhamnya ini sudah ada ini. Ini pada tahun 2019. Jadi dalam jangka waktu yang relatif singkat kita sudah berubah. Percepatannya demikian. Sedangkan yang kita usung adalah kita itu berdakwah menyehatkan umat. Jadi lembaga dakwah yang khusus spesifik di bidang kesehatan. Jadi yang utama itu adalah bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Ini yang kita angkat. Iya. Tadi yang menarik adalah ketika baru dilahirkan di tahun 2019 mengalami pergerakan yang begitu cepat gitu ya. Ini dikarenakan apa? Apakah karena justru pandemi ini yang membuat masyarakat justru menjadi salah satu solusi untuk mencari pengobatan-pengobatan yang sifatnya herbal atau lebih tradisional begitu? Benar sekali. Di samping itu kita tahu bahwasanya di setiap metode terapi apapun itu satu, mereka berbayar mahal. Untuk, mohon maaf ya, kalau dengan metode-metode yang lain itu sekali masuk daftar itu di atas 1 juta, di atas 300.000, tapi di Perti tidak mengenal demikian. 150.000 dengan pelatihan itu sudah free alat.
Dan kita sebagai pendakwahnya, dai-daiyahnya itu tidak diperkenankan untuk mengambil uang. Tidak ada bayaran. Kenapa? Karena bayarannya sudah dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dari alat itu, dari 150 untuk pelatihan, 100 itu untuk mendapatkan alat dan uang transportnya narasumber. Dan kita ada subsidi silang. Jadi begitu ada pelatihan di jauh ya, sampai di luar pulau mau di mana, itu ada subsidi silang yang seperti itu. Ya. Nah ini yang menarik ini, sahabat dermawan, berarti bekerjasama dengan ACD dengan pola seperti ini, beliau bekerjasama dengan memberikan sebagian rezekinya untuk disedekahkan ke aksi cepat tanggap. Jadi ini yang luar biasa, karena di satu sisi berarti ini juga tidak hanya ahli dalam metode pengobatan dengan alat tibun, tetapi juga beliau memiliki produk di mana produk ini adalah salah satu obat alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk melengkapi sebagai penyembuhan. Benar sekali. Masya Allah. Karena di samping kita mengadakan terapi untuk kesehatan secara alaminya, kita juga menyediakan herbal. Dari sinilah yang sebenarnya yang diangkat adalah kita itu tidak pakai obat itu bisa sehat. Allah itu sudah menciptakan sedemikian rupa berupa herbal-herbal yang bersifat dari ilahiyah. Artinya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillahnya saat ini Perti launching produk propolis yang bernama Propoperti. Saya nggak bawa nih contohnya. Iya, sayangnya ya. Iya, Insya Allah oke. nanti next yang akan datang. Oke. Nah, tadi kalau kita bicara bahwa di sini lebih dikatakan sebagai seorang praktisi dakwah khusus kesehatan. Betul. Nah, apa yang sebenarnya mau Yang didakwahkan apa? Kan? Oke. Jadi yang didakwahkan sebenarnya itu bukan metodenya, bukan metode bagaimana kita merapi dengan bioelektriknya, bukan. Tetapi yang didakwahkan di sini adalah nilai-nilai ketauhidan yang selama ini luntur. Mohon maaf, di luar sana mengira bahwa obat itulah yang bisa menyembuhkan, dikira bahwa dokter itulah yang bisa menyembuhkan. Mindset seperti inilah yang kemudian jangan begitulah. Kenapa? Secara alamiah manusia itu memiliki self healing, self protection. Jadi secara alami kita bisa sembuh. Kenapa? Allah sudah menciptakan sistem itu sendiri dalam tubuh manusia. Bahkan Allah sudah menciptakan obatnya sendiri sebelum manusia itu sakit. Nah ini mohon dipahami. Gitu. Jadi ketika kita sakit, jadi kita kembalikan kepada Allah. Mulai jalur apa? Kita lihat Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu tidak mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka itu kita kupas tuntas. Ayo kembali ke alam. Ayo kita optimalkan alam. Maka herbal-herbal watonia yang ada di Indonesia subhanallah, ini luar biasa. Ini harus kita gali dan itu murah. Kalau kita mampu menjaganya luar biasa. Ya. Tadi ada yang seperti disinggung terkait dengan bahwa sebenarnya bahwa pengobatan ini adalah bagian dari ikhtiar untuk memberikan satu solusi untuk menyembuhkan penyakit. Betul. Tapi kuncinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakannya. Saya jadi teringat, apakah yang membedakan antara tibun nabawi dengan tibun Indonesia? Oh iya, siap. Kalau tibun nabawi itu adalah segala sesuatu, tib itu kan pengobatan. Nabawi berarti ala Nabi, ala Rasulullah. Maka yang di sana yang ditekankan adalah dengan bekam. Kemudian herbal-herbalnya pun bersifat herbal ilahiyah atau Qur'ani dan herbal-herbal sunnah. Dan juga itu yang dimaksud. Jadi hanya seputar dengan pada bekam, kemudian itu tidak hanya, itu sudah luar biasa bekam itu. Bekam itu ilmu yang luar biasa, jadi ilmu langit, terapi langit yang membumi. Itu bekam, dahsyatnya luar biasa. Sedangkan di Indonesia, tibun Indonesia, kita ada tradisi pijat. Maka kita angkat itu. Jadi dikombinasikan. Betul. Kita ada tradisi yang lain. Iya. Nah, misalkan terapi ikan, itu kan ya boleh saja kan? Terapi sauna dan lain sebagainya. Dan di Perti itu mengangkat bioelektrik. Menggunakan energi bio itu diri kita sendiri. Sedangkan elektrik adalah bantuan dengan listrik. Sebenarnya tubuh kita itu sendiri itu sudah luar biasa. Mungkin itu bagian dari yang sedikit termodernkan ya. Iya. Dan digabungkan dengan yang pola tradisional. Betul. Jadi alat-alat dari listrik yang sebenarnya kita tidak asing itu. Jadi hampir di setiap medis pun menggunakan alat-alat itu. Jadi seperti itu kemudian kenapa kok di Indonesia, karena kita lihat di Indonesia. Ya.
Memang kadang-kadang kalau kita tahu sahabat dermawan, pola metode pengobatan yang sifatnya tradisional ini kadang tidak pernah klop dengan metode-metode sains yang dipraktikkan oleh mereka-mereka yang saat ini sebagai seorang medis. Ini memang kadang sering terjadi semacam ini. Dan itu adalah sesuatu yang memang harus kita akui perbedaannya. Namun bagaimanapun juga, kita juga harus mengakui bahwa ini adalah bagian dari sunnah Rasul, di mana digabungkan juga dengan yang tradisional yang memang juga sudah terbukti. Jadi kalau saling menguatkan, Oke. Tapi bagaimana Kak? Tadi kalau saya lihat bahwasanya ada sedikit metode sains yang digunakan. Misalnya tadi dengan menggunakan bio itu tadi misalnya. Terus kemudian ada semacam bahasa-bahasa medis yang juga digunakan. Apakah itu bagian dari penggabungan pola antara yang tradisional dengan yang modern atau gimana? Ya. Bahasa medis itu lebih dikenal di masyarakat. Oke. Sedangkan di dalam terapi bioelektrik itu kita tidak pernah menanya misalkan ada si A datang, sakit apa? Saya sakit vertigo. Itu tidak ditekankan di sini. Saya langsung aja tanya, sakitnya sebelah mana? Kepala. Oh ya sudah, ini aja sakit kepalanya ini dia sentuh. Sakitnya apa? Di kaki, di lutut. Ya lututnya itu yang disentuh. Mau dia osteoporosis, mau dia apa, itu kan redaksi dan kata-kata. Maka ketika Allah sudah berkehendak itu sembuh, sudah ngomong, sembuh atas izin Allah. Jadi kita pada pola-pola sederhana saja dan masyarakat grassroots. Itu aja yang sehingga mereka tidak akan kembali lagi pergi ke konsumsi obat-obat kimia yang justru itu akan merusak organ-organ tubuhnya. Betul. Kalau bicara soal sarki, metode yang digunakan tibun ini murni tanpa ada semacam unsur-unsur yang goib-goib? Insya Allah enggak. Itu semuanya ya benar ya, kita menggunakan pakai rasional banget. Jadi ada alatnya itu cuma kabel penghubung saja. Kemudian kita ya diri kita sendiri. Jadi bedanya kalau metode ini dengan yang lain, ketika yang lain itu si penerapis dengan kliennya ini misalkan bekam ya. Yang si klien dibekam, yang sehat siapa? Yang sehat siapa? Kliennya yang terapi. Ya enggak, kenapa? Karena dia tidak dibekam, kecuali kalau dia yang dibekam. Sedangkan metode bioelektrik tidak berlaku demikian. Dia sama-sama sehat. Jadi kalau mereka memiliki kesehatan yang tidak bagus, nggak bisa Nah, ini uniknya. Kenapa ambil di sisi kemanusiaan? Jadi para terapis di PRT itu ketika merasa badannya tidak enak, dia mencari orang untuk sedekah. Sini kamu tak terapi, dirinya ikut sehat. Itu cara kita. Jadi semakin kita melakukan sedekah terapi, Allah akan menyehatkan kita. Dan Masya Allah, kata orang saya lebih mudah untuk pakai masker. Sunatullahnya seperti itu kan ya. Kalau dia banyak kita nanti kita ketemu dalam sesi insya Allah pelatihan ya. Oke. Baik, ini tadi kan juga tidak hanya Bu Iklima. Di sini kita juga bisa melihat bersama ada Ibu Iswanti dan juga Ibu Lestari. Nah, selaku pembina DPC Prajurit Kulon ya. Kalau saya lihat tadi anggotanya begitu banyak sekali. Ketika Verti hadir di Kota Mojokerto, itu respon apa yang pertama dirasakan oleh teman-teman Verti? Apakah juga ada sempat mengalami sedikit penolakan karena dulu itu orang itu kan dengan yang hal-hal yang berbau herbal, terus kemudian tidak ada semacam lisensi misalnya begitu ya. Tapi sudah ada lisensinya kan Mbak ya? Insya Allah kita sudah legal. Legal ya, bahkan termasuk dari MUI dan sebagainya sudah ada ya. Kalau MUI itu kan beda. Lebih ke food, ke makanan ya. Oke. Tetapi dari dinas kesehatan dan sebagainya itu beda jalur. Beda jalur. Di bidang dakwah. Kalau masuk ke dinas kesehatan itu ranahnya sudah pada profesi. Ranah profesi berbeda dengan ranah dakwah. Ketika yang dimaksud dengan founder kita adalah mengambil ranah profesi ini kita tarik ke bidang dakwah, maka yang di luar pada kebakaran dia itu. Ya, mudah-mudahan ada dia salah satunya yang kebakaran ya. Oke, mungkin Bu Igun bisa sedikit ceritakan terkait dengan respon masyarakat dengan kehadiran PRT di Mojokerto. Nah, bisa sedikit. Kalau waktu agak semangat Bu ya. Ya. Untuk masuknya PRT ke Mojokerto. Iya. Awal-awal orang banyak yang takut. Karena apa? Terapi apa ya? Listrik? Enggak berani. Sudah trauma dulu. Ngeri Trauma. Saya sudah pernah kesetrum. Ini flash apa godam? Tapi setelah kita kasih pengertian, kasih pemahaman, dan kita coba terapi secara perlahan, secara halus, lembut, ternyata rasanya sangat enak ya.
satu dipegang sudah di terapi bioelektrik, yang satunya belum. Ini ada perbedaan. Ya. Itu langsung instan. Jadi gimana rasanya Ibu? Alhamdulillah yang satu ini enteng, yang ini masih berat. Yang tadinya takut langsung. Yang tadinya takut, ada pelatihannya enggak? Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi langsung ada respon. Iya. Kalau Ibu sendiri ketika mengenal Verti itu sendiri dari mana? Apakah karena Ibu berobat dahulu, terus kemudian ketika mau menjadi anggota itu sempat bertanya-tanya ada syarat khusus nggak untuk menjadi anggota Verti, misalnya punya keahlian pijat? Kan karena yang saya rasakan juga ada pijat, kemudian juga ada semacam konseling ya terkait dengan metode-metode atau obat-obat yang akan digunakan dan seterusnya. Itu bagaimana? Kalau saya pribadi masuk ke dalam Verti ini tidak ada istilahnya paksaan orang lain, harus ada. Kalau mau masuk ke Verti ini harus punya keahlian A, B, C, D. Tidak ada. Bahkan orang awam pun, Bahkan orang yang tidak bisa terapi sama sekali bisa masuk di Verti. Oh gitu ya? Iya. Berarti ada sertifikasinya dong? bukan sertifikasi, jadi Apa kita itu? ada pelatihan. Pelatihan ini Inilah uniknya. bagian dari sertifikasi atau gimana? Bukan bagian dari sertifikasi. Memang rule dari Verti ada dua. Yang pertama ada pada pelatihan, yang kedua ada pada bakso. Dan beliau ini adalah pioner-pionernya bakso, sedangkan saya adalah pelatihan. Jadi kita klop di sini. Nah, kalau bicara bakso kan tentu saja banyak seluruh rutin dong kegiatannya dilakukan dalam setiap harinya atau setiap minggunya begitu. Ya. Biasanya gimana bentuk bakso yang dilakukan? Iya, bakso ada bakso permintaan. Oke. Bakso permintaan itu dari orang yang kita terapi akhirnya, oh bisa nggak kita ngobrol, kita mau bisa nggak di jamaah ini? Kita kan lihat tuh dari belakang orang yang sholat, makanya kita target kita di masjid-masjid. Orang belakang sholat, oh ini nggak benar ini duduknya, kasihan ini. Maka kemudian kita tawarkan untuk mengadakan bakti sosial. Bakti sosial itu jenis terapi yang gratis. Dan sering kita lakukan. Iya. Tadi kalau lihat perkembangannya gitu ya dari tahun 2019 sampai tahun sekarang ini kan begitu cepat gitu ya. Iya. Artinya respon masyarakat dan juga kemudian dari anggota ini sendiri juga cukup banyak gitu. Itu sebenarnya secara natural atau karena orang memang setelah tahu kemudian tertarik sehingga terus kemudian mendaftar gitu atau gimana? Secara natural aja Pak. Oh, gitu. Dan itu mereka merasakan manfaatnya sendiri tentang diri. Jadi mereka sudah di bioelektrik, di terapi ini manfaatnya bagus sekali. Insya Allah. Dipraktekkan ke keluarganya. Ternyata enak, masya Allah ikut semua. Tetangga, teman dikasih tahu ini loh terapinya seperti ini. Bagaimana sih? Akhirnya kan banyak yang penasaran. Karena penasaran dikasih tahu, diadakan pelatihan yang di situ memberikan wacana, memberikan wawasan kepada teman-teman baik terapis maupun yang non terapis itu bisa tahu manfaatnya bioelektrik. Sejauh ini butuh waktu cukup lama nggak untuk bisa menyesuaikan menjadi seorang Udah, terapis? dalam ini bedanya. Ya. Jadi bedanya bioelektrik dengan yang lain-lain, metode terapi yang lain itu sederhana. Satu, karena dia hanya memiliki 3 kaidah. 3 kaidah dan 3 teori. Jadi mudah, maka di Verti itu hanya dikenal dengan salam 3 jari rakaat. Masya Allah. Kayak gitu. Bukan 3 jari yang lainnya kan? Enggak. Kalau renggang, kampanye dong. Kalau enggak. 3 jari rap. Apa ini ada filosofinya? Iya pasti, karena setiap kita nerapi kan kita nerapi strum ya, itu 3 jari yang kita tempelkan. Karena nanti masuknya pada teori-teori. Mau tahu teori-teorinya? Ikuti pelatihannya. Masya Allah. Ya, yang jelas sahabat dermawan, insya Allah kami akan melakukan program Tribun ini selama kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk setiap bulannya atau setiap minggunya, dan nanti kami juga akan berbicara lebih detail lagi terkait dengan pengobatannya. Misalnya saat ini kan kita tahu nih COVID-19 gitu kan ya. Nah, di antara teman-teman ini masih sehat, alhamdulillah Allah beri kesehatan ya. Tapi di satu sisi ada ikhtiar bagaimana cara bisa kita melampaui atau bisa mengantisipasi agar kita tidak terjangkiti COVID misalnya. Nah, ini tentu saja beliau-beliau ini ahlinya, dan tentu saja diharapkan nanti Anda pun juga menjadi salah satu di antara calon pasien yang ingin
bagaimana sih metode yang akan Bukan diberikan? hanya calon pasien, tapi calon terapis. Wah, jadi Dan kalau calon sudah jadi terapisnya pasien berarti diganti. jadi calon terapis dong? Betul, calon terapisnya berarti berarti dia adalah calon dai-daiyah Fer. Nah, Dan siapapun bisa. tapi syaratnya itu jadi nggak ada dong, yang penting muslim gitu ya? Iya betul, muslim dan mau. Oke. Itu aja. Dai-daiyah itu gampang sekali. Kenapa? Karena setiap individu memiliki kewajiban untuk berdakwah. Dan alhamdulillah kami mengangkat ini. Oke, baik. Kalau Bu Lestari, Ibu sudah berapa lama Bu jadi anggota? Mungkin setahun lebih. 1 tahun lebih Ibu ya? Pasien banyak ditahan di wilayahnya sendiri atau sampai tempat keluar dulu? Enggak, kalau kami, saya sendiri pejuang baksos Pak. Jadi baksisnya kemana-mana. Oh, oke. Saya setiap momen baksos area Mojokerto pasti ada saya. Karena memang satu memang kita niatnya berdakwah, dua memang kita mempunyai kesenangan, kebahagiaan tersendiri bisa memberikan sesuatu untuk Mantap masyarakat. ya Allah, subhanallah luar biasa. Dukungan suami bagaimana? Oh, luar biasa. Alhamdulillah Hmm. didukung karena kita tidak terlalu jauh-jauh amat kita pergi, juga enggak sampai bermalam-malam, jadi kita bisa pulang ke rumah lagi. Pada waktu itu Ibu sempat mengalami kesusahan nggak? Sebentar nggak ketika untuk menjadi seorang terapis? Betul Pak, saya sendiri trauma dengan setrum ya. Saya seorang terapis bekam terus terang. Tapi kesini saya belajar untuk berani untuk BE karena saya kemana-mana Bu Iklimah. Pelatihan saya pun pasti mengikuti untuk mendampingi mereka yang praktek. Jadi lama-lama saya pun juga terbiasa pegang setrum. Jadi awalnya itu gemeteran Pak, gak karu-karuan karena saya dulu pernah hamil 7 bulan kesetrum ngeblak. Itulah awalnya gitu. Untuk anaknya nggak jadi langsung seperti Alhamdulillah kayak tidak. kalian jadi kayak superwoman gitu, kayak film-film gitu ya? Nah, dari cerita itulah saya semangatnya ada, jadi lama-lama bisa juga. Jadi menghilangkan rasa ketakutan itu. Iya, ikut pelatihan terus mengikuti beliau ini. Kemana-mana ikut, jadi lama-lama terbiasa pegang setrum. Oke. Kan setiap pelatihan pasti ada praktek, jadi istilah kita praktek mendampingi mereka yang belajar. Oke. Ya. Baik. Ini sesi yang pertama karena kita ingin bicara soal masalah PRT ya. Nanti diharapkan mudah-mudahan mulai pekan depan atau mungkin bulan depan nanti kita pastikan kita akan berbicara tentang pengobatan ala timun ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan banyak berbicara terkait ini. Tapi mudah-mudahan juga setelah itu Anda pun juga akan lebih mudah mencari PRT ada di wilayah Anda. Ya, karena ini juga bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk membantu Anda khususnya sahabat dermawan. Ketika mungkin saat ini Anda juga mengalami masalah dengan kesehatan Anda, tidak ada salahnya jika Anda mencoba untuk metode pengobatan Tibun Indonesia ini. Oke, Bu Iklimah, Ya. mungkin sebelum kita akhiri Bu Iklimah, apa yang membedakan PRT dengan metode-metode pengobatan yang hampir sama? Ada nggak yang lebih spesifik lagi? Iya, ada. PRT itu bukan mengangkat metodenya, Oke. tapi berdakwah. Berdakwahnya. Berdakwah dengan menggunakan metode, bukan mendakwahkan metode. Ini bedanya. Sehingga pada saat baksos, apapun metodenya bisa dilakukan ketika baksosnya itu adalah baksos PRT. Berbeda dengan asosiasi yang harus baksos itu ya harus itu. Misalkan depan ya udah betul aja. Atau pijat model kostum ya kostum aja. BAZ ya BAZ aja. Misalkan yang ini metode-metode yang lain. Mereka hanya spesifik pada metodenya itu. Sedangkan di PRT boleh segala metode. Bisa sedikit dijelaskan? Ya, metode apa aja sih yang paling mudah dikenal? Misalnya tadi kayak ada bekam misalnya. Ada bekam, ada Akupuntur. akupuntur, ada akupresur, ada pijat tradisional, ada VT, vertebrata terapi, ada Yumebo, ada kiropraksi, ada harashiatsu, ada PGP, bidang getar perut, kemudian ada juga yang paling enak itu tayu massage ya, tayu massage. Ada alfastu juga, itu kita semua ada bioelektrik juga, jadi kita semua kita rangkul semua dan setiap terapis-terapis yang berkumpul di PRT itu mereka saling share ilmu. Maka ketika si A, B, C ini memiliki
memiliki ilmu satu dalam waktu yang cepat dia memiliki banyak ilmu. Dan inilah yang insya Allah nanti akan kita angkat tema ini, edukasi. Jadi salah satu training for trainer itu adalah bagian dari Betul. upgrade skill gitu ya? Betul. Oh, oke. Betul sekali. Dan kemarin itu alhamdulillah tanggal 3 dan 4 ya, kemarin itu se-Jawa Timur dan Bali dengan peserta hampir kurang lebih 200 peserta yang bertempat di Riyadul Jannah. Dan alhamdulillah, masya Allah, subhanallah ya, itu klop banget, matching banget ketika apa-apa visi misi yang diangkat oleh partai ini klop banget dengan yang ada di Riyadul Jannah. Itu yang menjadikan kemudian, oh ini matching. Iya. Kenapa? Karena sama-sama mengangkat di misi kemanusiaan dan kita berdakwahnya, dan kita gratis main. Oke, karena ini adalah di ranah dunia maya, adakah website atau tempat buat teman-teman sahabat dermawan khususnya untuk seandainya ingin menjadi anggota PERTI? Syaratnya apa? Ataukah ada harus isi form? Kalau misalnya ke kantor yang terdekat di Mojokerto ini misalnya gimana? Jadi untuk Mojokerto sendiri alhamdulillah kemarin baru di sini ini sekretariat sudah di-welcome-kan di Riyadul Jannah. Jadi satu dengan ACT juga iya, ya? Betul, jadi ada di sini bisa menghubungi. Jadi untuk pelatihannya kita siap dan alhamdulillah ini sudah pelatihan yang ketiga kalinya ada di Riyadh. Jadi seperti itu, modelnya tidak pakai susah-susah kok. Anda tertarik silakan ikut pelatihannya. Hanya itu saja. Itu aja ya? Iya. Nggak ada syarat lain? Nggak ada syarat lain. Biaya lain? Nggak pakai. Oh. Biaya cuma 150.000, dapat alat, gunakan itu untuk bersedekah ilmu kamu, sudah selesai. Jadi begitu mendaftar dapat alat bisa pakai? Iya, dikasih pengajarannya, dikasih ilmunya, langsung praktek, penanganan kasusnya selesai. Dan besok dia harus dapat PR. PR-nya adalah bersedekah ilmunya kepada sanak saudaranya. Masya Allah, luar biasa. Iya, syaratnya muslim. Syaratnya muslim. Kenapa? Karena Ustadz Wahyu selaku founder PERTI, selaku penemu kaidah-kaidahnya ini tidak mengizinkan untuk memberikan keilmuan pelatihan kepada yang non muslim. Karena di situ ada visi misi yang harus dikuatkan, ya. Jadi kita kuatkan dulu di Islam, harus sehat, harus kuatnya di Islam dulu. Tapi kalau menerapi boleh, tapi untuk mengajarkan nggak boleh. Siap. Karena ini rumus sudah. Baik, terima kasih banyak Ibu Iklimah, Ibu Iswanti dan juga Ibu Lestari. Mudah-mudahan awal dari perbincangan kita hari ini paling tidak membuat pencerahan buat sahabat dermawan yang ada di seluruh Indonesia mengenal lebih dekat dengan PERTI. PERTI adalah sebuah lembaga persahabatan Timur Indonesia di mana Anda bisa mendapatkan satu layanan untuk bisa menyembuhkan penyakit semua. Hampir semua penyakit. Masya Kecuali Allah. 2. Apa? Mati? Bukan. Mata dan hidung. Oh, mata dan hidung. Mata keranjang dan hidung belang. Luar biasa Bu Iklimah ini ya. Oke, besok saya harus belajar nanti biar bisa standing. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Iklimah dan juga kita dari Serikandi PERTI Mojokerto. Masalah. Kalau saya apa nih ya? Baik, sahabat teman, demikian tadi bincang-bincang kita bersama teman-teman dari PERTI. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal lebih dekat dengan PERTI dan kita harapkan pertemuan ini akan terus berkelanjutan dengan cara-cara yang lebih dekat dengan sunnah. Bagaimana kita sembuh dengan segala penyakit yang ada, bahwa semua penyakit bisa disembuhkan asal semua izin karena Allah. Amin, amin, amin. Dari studio ini di Pondok Pesantren Riyadul Jannah dan juga kantor perwakilan ASI Tempat Tanggap di Pacet, saya Dian Mesnoro melaporkan untuk Anda dan kita akan kembali dengan pertemuan kita dengan tema-tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.